Ruai. Hai, selamat datang kembali di Seru-Seru Dua Hiji bersua dengan suara. Kembali lagi gua Rizky Raha di sini. Makasih udah mau mampir di konten gua kali ini ya. Semoga kalian suka dan betah setia terus pantengin dan dengerin. Dan buat kamu yang lagi dengerin sambil lakuin aktivitasnya, atau kamu yang sambil rebahan, ngopi-ngopi santai, pokoknya lagi apapun kalian dengerin ini. Dalam beberapa waktu ke depan, gua bakal nemenin waktu kalian. Suara, ruai, ruai. Dan gua harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Karena beberapa akhir ini gua lagi banyak dengar cerita dari orang-orang yang entah tentang keadaan keluarganya, entah karir pekerjaannya, atau hubungan asmara, pertemanan, usaha, banyak deh ya. Ya, mungkin beberapa dari kalian juga ada yang lagi merasain itu. Dan mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih bingung sebenarnya gue ini mau kemana sih arahnya. Mau yang mana sih sebenarnya yang gue lakuin tuh, kok berasa gini-gini aja. Nah, sebelumnya kalian pernah kan mencoba menempuh berbagai jalan yang harus kalian hadapi atau yang mungkin sudah dipilih dalam hal apapun. Kayak misalnya lanjut kuliah atau langsung kerja ya. Milih nikah muda atau fokus bangun karir dulu ya. Setia dengan yang sekarang atau malah lebih menerima seorang yang udah mapan. Enak usaha sendiri atau enak kerja di orang ya. Dan masih banyak lah hal yang lainnya. Yang mana itu semua menimbulkan berbagai ekspektasi tersendiri. Mungkin di antara kalian pasti ada atau pernah kan yang berada di titik itu, terjebak di antara berbagai pertanyaan yang nyangkut terus tuh di kepala. Dan saat terjebak, pasti kamu akan selalu berperang dengan ekspektasi. Tekanan demi tekanan yang selalu datang menyapa. Seakan setiap hari tuh nggak ada jeda kayaknya untuk bisa tenang. Berekspektasi entah tentang karir yang cemerlang, usaha yang berjalan dengan semestinya, atau tugas kampus dan skripsi yang lolos dari bayang-bayang revisi dosen pembimbing. Ada juga impian pernikahan yang mungkin udah didambakan gitu kan. Ditambah lagi yang paling relate sih, bahkan ini termasuk di diri gue sendiri ya, yaitu rasa ingin balas budi ke orang tua khususnya. Iya gak sih? Bikin kita eh, gimana gitu, rasa hati bercampur. Karena kan umur kita yang makin sini makin berkurang juga. Ekspektasi emang gak akan pernah ada habisnya bro. Apalagi kalau udah dihadapkan dengan realita, yang mana dalam panjang hidup berbagai pilihan bakal terus bermunculan, dimana semakin hari kadang bisa bikin goyah dengan apa yang sedang dibangun atau dikerjakan. Kamu lagi dengerin arwah suara, Ruai. I've been contemplating all my time. My thoughts make me tired, just running through my mind. Wonder if there's peace that I could find, instead of always being on the grind. I need a new purpose, I'm looking for so much more. Don't leave me here searching, you're just what I'm longing for. When times are getting crazy and everything seems hazy, is there some place for safety I can go?
Your words speak much louder than all my fears. Sometimes I just wanna disappear, running until I can feel you near. I need a new purpose, I'm looking for so much more. Don't leave me here searching, you're just what I'm longing for. When times are getting crazy and everything seems hazy, is there some place for safety I could go? Run away, run away, run away into your escape. Run away, run away, run away, you're never too far to run. Run away, run away, run away into your escape. Run away, run away, run away. Run away, run away, run away. Run away, run away, run away into your escape. Run away, run away, run away, you're never too far to run. Run away, run away, run away into your escape. Run away, run away, run away. Run away, run away, run away. Kamu lagi dengerin Arwah Suara 2 Hiji. Masih dari studio Jantapani Bandung, bareng gue Rizky Raha di program Sarasur 2 Hiji, bersua dengan suara. Ngomong-ngomong, banyak banget ada kata-kata bijak dari beberapa motivator yang bilang, temukan passionmu katanya. Kata orang-orang sih gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, gimana caranya nemuin passion di diri sendiri? Karena biasanya nih ya, passion kan selalu bertabrakan dengan keadaan, bahkan idealisme sekalipun selalu berbenturan dengan kenyataan. Pasti banyak di antara kita yang kayak gitu kan, ketika kita punya passion di bidang seni misalnya, tapi karena ada satu dua hal keadaan yang memaksa untuk memilih berada di jalan lain, menjadi karyawan di suatu perusahaan contohnya. Seni kan dengan segala kebebasan ekspresi dalam berkarya, sedangkan menjadi karyawan dengan segala aturan formal yang tentunya udah ditetapkan dan harus diterapkan. Pasti bertolak belakang banget kan? Di titik itu, gue yakin deh bakal dilema. Apakah mau tetap jadi karyawan dengan gaji yang tetap terjamin setiap bulannya, atau lebih memilih mengikuti passion bergerak di bidang seni dengan ekspektasi kelak bisa menjadi seniman ideal yang handal dan bisa hidup dari passion itu. Apapun yang dipilih pasti ada risikonya. Mau gak mau apapun pilihannya pasti bakal ada yang dikorbankan. Memang berat ya, tapi bukan berarti kita harus diam dan keluar dari pertarungan hidup ini. Karena memilih diam dan keluar bukanlah pilihan. Tapi terkadang kita perlu diam juga sejenak, entah itu buat nenangin pikiran atau buat matengin pikiran gitu kan sebelum kita mau beranjak. Contohnya kayak singa deh, kalian pasti tahu lah singa. Mereka tuh kalem, tenang, gak ceroboh pas lagi memangsa. Tapi mereka tahu kapan waktunya untuk berlari dan menerkam mangsanya. Setuju kan ya? Kayak gua nih sekarang yang banyak masukan ini itu dari orang lain, kritik dan saran yang seolah mereka tahu banget tentang hidup gue, alur jalan hidup gue juga pun kayak seolah mereka ada bukunya. Ini nih yang pastinya bikin kita drop main banget sih kalau kita nggak dilandasin dengan komitmen dan berpegang teguh yang kuat. Ya, buat supaya agar nggak terlalu kemakan sama kritik saran orang lain. Karena kenapa? Karena kebanyakan orang yang merasa mereka udah sukses dan bisa dikatakan motivator hanya karena mereka mendapatkan apa yang sudah mereka kejar. Tapi kan setiap orang rezekinya pasti beda-beda ya. Gak semua orang pasti punya gaji, tapi semua orang udah pasti punya rezeki. Percayalah, kita udah punya rezeki dengan jalan masing-masing. Ada contohnya
banyak profesi yang bisa kita ambil contoh lah. Misal nih kayak ojol. Ceritanya kita lagi lihat misalkan teman kita yang lagi ngojol gitu kan. Wih, enak ya. Jadi lu berangkat dari pagi sampai sore, tapi udah dapat duit kisaran gitu kan. Udah dapat ya ratusan gitu. Gue mau coba juga jadi ojol gitu kan dengan cara gitu juga pasti gue dapat untung juga kayak lu. Tapi pas dicoba kok beda sama ekspektasi gitu kan malah kok gini kok gue sepi ya eh kok susah banget sih dapat orderan. Maksud gue ya kalaupun kita coba dengan cara media bidang yang sama nggak bakal menjamin sih. Sekalipun kita ngojol bareng di waktu yang sama juga. Atau contoh lebih logis deh yang lebih realistis kayak mancing ikan. Kalian pasti tahu lah ada tempat pemancingan yang isinya tuh penuh dengan bapak-bapak semua. Kita ambil contoh dari mereka deh. Eh, Mereka mancing pakai alat yang sama, pakai umpan yang sama juga di kolam yang sama, tapi nggak menjamin semua bakal dapat ikan. Ada yang dapat, ada yang enggak gitu kan. Oke, mungkin kalian ada yang berasumsi bisa aja ada yang bakal dapat barengan dengan cara racikan umpannya yang harus sama mungkin gitu kan. Hey, teman gue tukang mancing by the way. Ini cerita real. Kalau di tempat mancing gitu kan rata-rata teman gua tuh yang paling dominan lah, yang paling banyak mendapatkan ikan di antara yang lain gitu kan. Maksudnya gua tuh yang paling unggul lah di antara yang lain. eh Nah, satu waktu ada temennya yang bilang, katanya mintalah gua dikit umpannya biar cepet kena sambaran juga katanya. Terus ceritanya tuh dikasihlah dikit, dicobain sama temennya tuh. Wing, dilemparin ke kolam. Pas dicoba kok sama aja gak dapet-dapet gitu. Jadi maksud gua tuh walaupun kita berada di kolam yang sama gitu kan dengan epan yang sama, profesi yang sama, tapi yang namanya rezeki bakal beda-beda, gak ngejamin bakal sama juga gitu. Dan banyaklah contoh lainnya yang kalian juga pasti banyak nemuin dimanapun. Garis waktu setiap individu manusia memang sudah ditentukan ya, tapi macam-macam jalan yang ditempuh bergantung pada keputusan pilihannya. Mana yang terbaik dari yang baik atau terburuk dari yang buruk, yang pada ujungnya kita hanya dituntut untuk bertanggung jawab atas pilihan itu sendiri dan menuntaskan apa yang sudah dimulai. Jadi, dari sekian banyak pilihan jalan itu, kalian mau yang mana? Ya, sebelum gua undur diri, mungkin gua mau sampaikan satu kalimat penutup dulu kali ya. Apa yang kamu kejar belum tentu bisa jadi kamu miliki, tapi apa yang kamu doakan insya Allah akan datang dengan sendirinya. Dan tentunya atas izin Tuhan. Jadi mau jalan yang manapun yang kamu pilih atau jalan mana yang bakal kamu lalui, kapanpun kamu memulai berjalan, semua akan berada di garis finish pada waktunya. Oke, sekarang mungkin waktunya gue buat undur diri. Makasih buat kalian yang udah mampir di episode kali ini. Semoga kalian sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media kita juga di 2Hiji Production dan Instagram @2hiji.bdg. Dan sampai jumpa di episode menarik berikutnya. Gue Rizky Rai izin pamit. Sara-sara 2Hiji bersua dengan suara. Bye-bye.